Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia direngkanku. Dia direngkanku, oh Dia direngkanku. Ku bersuka sebab Dia direngkanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah kita. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya ya adik-adik. Oke, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari yang cerah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesehatan dan bakas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau melakukan ibadah kami, berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, untuk mulai ibadah kita angkat lagu pujian kita ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri semuanya. Semangat ya. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi, wajah sekarang berseri, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ayo, 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 ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi milik Bapa. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesama bersinarlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitahukan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Dan
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bulanan untuk bulan Agustus adalah Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melimpahnya semua dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daun bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat kedua. Yesus menginginkan daun menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. kita mengaku iman kita bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk siapkan Alkitabnya ya. Oke, kita angkat lagu pujian kita ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah. Adik-adik, hari ini pada tanggal 15 Agustus 2021, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik, dipersiapkan Alkitabnya, kita akan sama-sama membacanya nanti. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus pada hari ini memberi kami kesempatan Tuhan Yesus untuk beribadah. Tuhan, kami telah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Dengarkanlah Tuhan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, katakan amin. Ayo sama-sama kita membacanya. Suaranya yang keras ya adik-adik. Judulnya adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kita baca 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, untuk cerita hari ini, kakak akan memberi judul Yusuf yang baik hati. Adik-adik, tahu tidak siapa Yusuf? Kakak-kakak orang tiga tahu Yusuf? Kakak rasa tahu ya siapa Yusuf ya? Siapa ya bapaknya Yusuf ya? Masih ingat? Aduh, kok pada semua diam? Ayo, pertanyaannya lagi nih, siapa ya bapaknya Yusuf? Oh, itu ada yang jawab. Iya benar. Bapaknya Yusuf adalah Yakub. Tahu berapa anak Yakub? Anak Yakub itu ternyata banyak adik-adik. Ada 12 orang anak Yakub. Salah satunya adalah Yusuf. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Tahu tidak alasannya apa? Karena Yusuf lahir pada saat Yakub sudah tua. Saking sayangnya Yakub terhadap Yusuf, Yusuf dibuatkan baju jubah yang bagus-bagus. Tetapi sayang, saudara-saudara yang lain tidak dibuatkan. Nah, adik-adik tahu? Inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri. Mereka benci dengan Yusuf. Mereka iri adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, pada saat itu keluarga Yakub adalah keluarga penggembala. Tahu adik-adik penggembala apa? Ya, mereka tuh mempunyai ternak yang banyak. Ada domba, ada sapi,
Jadi pada saat itu, zaman itu, mereka ini kalau mengembalakan domba, mereka itu bermalam-malam, berminggu-minggu di padang rumput. Pada saat itu adik-adik belum ada HP, belum ada telepon. Tapi Yakub mau tahu nih keadaan anak-anaknya. Anak-anaknya sehat nggak ya di padang rumput? Anak-anaknya sehat nggak ya pada saat mengembalakan dombanya? Nah, pada suatu hari Yakub meminta Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya di padang rumput. Dibilang Yakub tuh dengan Yusuf, Yusuf, pergilah ke padang rumput, lihat saudara-saudaramu, apakah mereka sehat? Nah, Yusuf ini anak yang patuh adik-adik. Mendengar permintaan orang tuanya, bapaknya menyuruh dia melihat saudara di padang rumput, pergilah Yusuf. Nah, adik-adik sekalian, pada saat saudara-saudaranya melihat Yusuf datang, kebencian mereka itu, mereka itu kembali deh benci lihat Yusuf. Kemudian mereka berencana begini, Yusuf ini sebaiknya kita matikan saja, kita bunuh saja. Tetapi ternyata ada salah satu saudara Yusuf yang tidak setuju Yusuf untuk dibunuh. Adik-adik tahu namanya siapa? Ya, namanya Ruben. Ruben tidak setuju Yusuf itu dibunuh. Dia masih punya kasih, dia masih sayang dengan Yusuf. Lalu dibilang Ruben deh gini dan saudaranya yang lain, Yusuf ini jangan kita bunuh, kita masukkan saja dia ke sumur yang kering, sumur yang gelap. Nah, ternyata saudaranya yang lain setuju. Ayo kita masukkan saja dia ke sumur yang gelap ini, sumur yang kering ini. Nah, adik-adik, setelah itu mereka beristirahatlah. Setelah mereka masukkan Yusuf ke sumur yang kering itu, ternyata lewatlah pedagang. Pedagang siapa ya? Oh, pedagang orang Ismail. Mereka itu mau ke Mesir, jadi mereka melintaslah di padang rumput tersebut. Nah, mulai lagi tuh saudara-saudara yang berpikir, kalau kita masukkan ke dalam sumur, kita tidak dapat apa-apa deh. Bagaimana kalau kita jual saja, kata Yehuda. Yehuda itu salah satu saudara Yusuf juga. Dan akhirnya mereka menjual Yusuf ke pedagang orang Ismail yang akan ke Mesir. Mereka menjualnya 20 sikel perak. Zaman itu nggak ada namanya rupiah adik-adik, namanya perak. Jadi Yusuf dijual ke pedagang orang Ismail seharga 20 sikel perak. Nah adik-adik, mereka kan nanti kalau ditanya ayahnya Yakub kemana Yusuf, mereka kan jadi bingung untuk mau jawab apa. Akhirnya adik-adik, mereka itu membunuh hewan, mereka membunuh binatang. Kemudian baju Yusuf itu loh, mereka ambil, jubahnya mereka ambil, mereka kasihlah darah binatang itu. Adik-adik tahu maksudnya apa? Mereka itu adik-adik punya akal yang jahat. Mereka berencana untuk berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada Yakub. Jadi supaya nanti bapaknya mengira, ayahnya mengira Yusuf itu diterkam binatang buas. Nah, jahatnya mereka adik-adik. Nah, jadi kita lanjut lagi nih cerita Yusufnya. Kemudian pedagang itu membawa Yusuf ke Mesir. Kemudian menjual Yusuf itu ke seorang apa ya? Ya seorang yang kaya dong, yang punya duit banyak, yang bisa membeli orang. Ya, mereka menjual Yusuf ke Potifar. Ternyata Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Kalau sekarang apa yang namanya kak ya? Kalau kepala pengawal raja, kakak rasa sih mungkin seorang jenderal ya adik-adik ya. Dia seorang panglima perang, namanya Potifar. Jadi Yusuf dijual pedagang Ismail tadi kepada Potifar. Tuhan meninggalkan Yusuf tidak? Tidak. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf ini disayang oleh Potifar. Dan Yusuf diberi kekuasaan, diberi kepercayaan Potifar untuk mengurus harta-hartanya, mengurus rumahnya. Tetapi adik-adik ya, walaupun Yusuf itu baik, istri Potifar itu sangat licik. Dia menginginkan Yusuf. Dan sampai akhirnya adik-adik, aduh, sedih kita adik-adik. Yusuf itu dipenjarakan jadinya. Tetapi ini, kembali kita bertanya, apakah Tuhan meninggalkan Yusuf?
Ternyata tidak. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dia melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf ini juga diberkati Tuhan loh. Tahu apa buktinya? Yusuf ini diberikan Tuhan suatu talenta. Talentanya adalah untuk menerjemahkan mimpi. Jadi pada suatu hari, pada suatu malam, ternyata malam-malam dong tidurnya, itu Raja Mesir itu bermimpi. Dan Yusuf berhasil untuk menerjemahkan mimpi Raja Mesir tersebut. Nah, adik-adik, tahu tidak nama Raja Mesir itu siapa? Ada yang tahu? Oh iya, namanya Raja Firaun. Jadi Yusuf menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Ternyata arti mimpi Raja Firaun itu benar. Mesir akan mengalami nantinya masa kejayaan berlimpah gandum, tetapi ada juga saatnya nanti Mesir akan mengalami kering rontak, kemarau yang panjang yang menimbulkan kelaparan. Dan itu benar-benar terjadi, adik-adik dan adik-adik sekalian. Ternyata kelaparan itu tidak hanya terjadi di Mesir. Ternyata di kampung Yakub pun, ayahnya Firaun, ayahnya Yusuf pun, itu terjadi kelaparan. Yakub kan sedih, aduh anak-anakku, cucu-cucuku mau makan apa ya? Yakub kan sedih, adik-adik. Dia berpikir dan dia mendengar bahwa di Mesir itu masih ada persediaan gandumnya. Jadi Yakub menyuruhlah anak-anaknya, pergilah ke Mesir, belilah gandumnya biar kita bisa makan. Nah, saudara-saudara, Yusuf itu yang datang ke Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf menjual, memberikan gandum tersebut kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf itu tidak ingat loh kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak dendam. Ternyata Yusuf itu sangat baik. Dia malah mengatakan kepada saudara-saudaranya, ayo pindahlah ke Mesir, ajak ayah kita di sini, kita masih punya makanan. Adik-adik, Yakubnya mau nggak pindah ke Mesir? Iya, dia mau, karena yang mengajaknya siapa, adik-adik? Ternyata yang mengajaknya kan anaknya sendiri, Yusuf. Nah, adik-adik, setelah berjalannya waktu, Yakub sudah tinggal di Mesir, dan Yakub karena dia sudah berusia tua, Yakub akhirnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal, adik-adik, setelah Yakub ini meninggal, saudara-saudaranya yang dulu jahat kepada Yusuf itu mulai mereka gentar. Aduh, mereka ingat deh dosa-dosa mereka dulu, yang mereka menjual Yusuf ke pedagang Ismail yang menjualnya ke Potifar. Aduh, mereka udah mulai ngeri nih. Jangan-jangan nanti karena ayah kita sudah meninggal, Yusuf balas dendam nih dengan kita. Aduh, mereka ketakutan. Jadi mereka menyuruhlah orang untuk datang kepada Yusuf. Dan mereka menyampaikan pesan dari Yakub. Pesan dari Yakub tadi, adik masih ingat? Pesan dari Yakub tersebut disampaikan kepada Yusuf. Katanya begini, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Nah, kira-kira adik-adik, kira-kira Yusuf tuh mengampuni nggak ya dosa saudara-saudaranya? Masih diingat nggak ya saudara itu jahat dengan dia? Adik-adik, kalau ada yang berbuat jahat dengan adik-adik, jadi kira-kira masih ingat nggak ya? Kira-kira nih, kalau ada kesempatan nanti membalasnya, adik-adik balas nggak ya? Aduh, jangan deh, jangan. Kita harus melihat Yusuf. Ternyata Yusuf tidak membalasnya, adik-adik. Ternyata Yusuf itu sangat baik hati. Malah Yusuf menangis dan dia memaafkan saudara-saudaranya. Tahu nggak apa yang kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Ayo, adik-adik bisa membacanya ya. Pada ayat 19. Ini nih kata Yusuf nih. Kita baca ya, kita baca ulangi. Di ayat 19, Yusuf mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah kan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud lakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ternyata adik-adik,
yang saudara-saudara sudah ketakutan nih mengingat-ingat dosa mereka dulu pada Yusuf, ternyata enggak terjadi tuh. Yusuf tuh baik hati, dia memaafkan. Malah dia bertanya, memangnya aku ini siapa? Aku ini bukan Allah, aku tidak bisa menghakimi kalian. Malah Yusuf mengatakan demikian ya adik-adiknya. Yusuf itu sangat baik. Nah adik-adik sekalian, mungkin tadi kalau cerita kakak udah panjang nih, adik-adik bisa ngambil kesimpulan nggak ya dari cerita Yusuf tadi? Kita ulangi ya ceritanya ya, supaya adik-adik ingat kembali. Ceritanya tadi begini loh. Saudara-saudara Yusuf itu menjual Yusuf ke pedagang Ismail, orang Ismail, menjualnya ke Potifar. Setelah itu mereka membohongi ayahnya lagi dengan melumuri baju Yakub dengan darah domba. Jadi adik-adik jangan dibiasakan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa adik-adik, dosa pertama ditutupi dengan dosa kedua ditutupi dosa ketiga. Akhirnya dosa kita tuh sangat banyak. Dan itulah yang akan membayangi kita seumur hidup kita. Jangan adik-adik. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita harus cepat-cepat. Kita minta pengampunan, kita harus cepat-cepat untuk berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Kita harus berterus terang. Misalnya nih, kita berbohong kepada mama, kita cepat ngomong ke mama, maaf ya, tadi aku berbohong. Nah gitu, jangan kebohongan kita tutupilah yang kebohongan yang lain. Nanti dosanya semakin banyak adik-adik, seperti saudara Yakub, saudara Yusuf. Nah kan, jadi itu nilai-nilai pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, Yusuf walaupun dia dijual ke Mesir, Yusuf selalu setia kepada Tuhan. Ingat ya, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak menjadi orang jahat. Dia selalu baik pada Tuhan, sehingga Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya, dan Tuhan memberikan dia kemampuan untuk mengartikan mimpi-mimpinya. Jadi kalau adik-adik juga selalu setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia kepada adik-adik. Percaya tidak? Percaya dong. Apa sih kak buktinya kak? Nah, kalau adik-adik selama selama pandemi corona ini selalu baik, selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, tidak jalan sana jalan sini, tidak kumpul-kumpul, adik berarti setia dong dengan arahan pemerintah. Nah, setia dengan arahan orang tua, berarti itu juga setia dengan Tuhan Yesus. Berarti adik-adik diberkati kan? Ya, adik-adik diberi kesehatan, dikasih umur yang panjang ya adik-adik. Nah, nilai-nilai yang ketiga lagi nih yang bisa kita pelajari pada saat ini. Pada saat kelaparan tersebut adik-adik, pada saat saudara Yusuf itu datang, Yusuf tetap sayang kepada saudara-saudaranya, tetap sayang kepada orang tuanya. Walaupun saudara-saudaranya pada saat yang lalu jahat terhadap Yusuf, tetapi Yusuf tetap memberikan gandumnya sehingga mereka bisa makan adik-adik. Kemudian yang keempat adik-adik, apa lagi ya? Ternyata adik-adik, Yusuf itu sangat penurut dengan orang tuanya. Adik-adik, ingat kita kelima? Ya, Yusuf itu sangat mengamalkan titah kelima. Buktinya apa? Buktinya yang pertama tuh, waktu Yusuf disuruh ke padang rumput dengan bapaknya Yakub menemui saudaranya. Yusuf nolak nggak ya? Enggak. Dia pergi menemui saudaranya. Kemudian yang kedua nih, pada saat Yakub sudah meninggal, datang tuh saudara-saudaranya menyampaikan pesan Yakub biar Yusuf mengampuni mereka. Yusuf patuh nggak dengan permintaan Yakub untuk mengampuni saudaranya? Patuh. Jadi adik-adik juga harus begitu ya. Jadi kalau orang tua sudah berbicara, orang tua sudah meminta tolong, menyuruh adik-adik juga harus nurut dong. Ya seperti Yusuf. Ya adik-adik ya, jangan lupa loh. Jadi nilai-nilai dari Yusuf ini harus kita ingat dan nanti kita amalkan ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik, yang satu lagi yang harus kita ingat, ternyata Yusuf itu rendah hati ya. Buktinya apa? Dia gak mau tuh menghakimi saudara-saudaranya. Dia ngerasa ya yang berhak menghakimi itu kan Allah. Jadi dia tidak perlu membalaskan kejahatan saudaranya. Benar ya adik-adik ya? Nah ini lagi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Yusuf. Dan satu lagi tadi di ayat berapa
iya, tadi Yusuf ada mengatakan begini loh. Kita buka lagi Alkitabnya ya. Nah, di ayat 20 Yusuf mengatakan demikian, memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata Yusuf percaya apa yang dialaminya, yang dia dijual ke Mesir itu ada maksud tersendiri dari Allah untuk kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Ternyata walaupun Yusuf dijual ke Mesir, dia menjadi penolong bagi keluarganya. Kenapa dia menjadi penolong? Ya, dengan Yusuf dijual ke Mesir, dia menjadi penguasa di Mesir. Dia bisa mengatur penjualan gandum, dia bisa memberikan gandumnya kepada saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya tidak kelaparan. Dan adik-adik, pada saat Yakub diminta pindah ke Mesir, Yakub pindah adik-adik. Dan ternyata bangsa Israel di Mesir menjadi bangsa yang besar adik-adik. Bangsa yang diberkati Allah. Nah, ternyata ini rencana Tuhan yang tidak disadari Yusuf, tidak disadari saudara-saudaranya, bahwa ada rencana besar Tuhan bagi keluarga Yakub, bagi keluarga Israel, bangsa Israel. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita kakak tadi, nilai-nilai apa sih yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Banyak loh, tadi cerita kakak udah panjang sekali yang kakak ceritakan. Masih ingat gak ya? Nah, ini nih nilai-nilai yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berani meminta maaf apabila berbuat dosa, seperti saudara Yusuf. Yang kedua, mau memaafkan dengan tulus. Tulus itu gimana sih kak? Aku kan memaafkan. Cara memaafkan yang tulus itu adalah tanpa pamrih dan tanpa bersungut-sungut. Seperti Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga, memaafkan bukan berarti kita kalah loh adik-adik. Ayo, siapa yang merasa kalau dia memaafkan temannya dia menjadi kalah? Ternyata tidak. Memaafkan itu bukan berarti kita kalah. Tetapi apa adik-adik? Kita memaafkan itu menunjukkan bahwa kita ini loh, kita berjiwa besar. Kita bisa memaafkan teman-teman kita, bisa memaafkan saudara-saudara kita, bisa memaafkan mama papa. Jadi adik ya. Nah, yang keempat nih. Memaafkan juga berarti pilihan untuk melepaskan amarah. Siapa nih yang mau marah-marah tiap hari? Dari pagi sampai malam marah. Besok ulang lagi marahnya. Siapa yang mau begitu? Nah, jadi kalau adik-adik tidak mau selalu marah-marah, adik-adik harus belajar memaafkan. Dan yang ini loh yang paling utama yang harus adik-adik ingat. Mengapa kita harus memaafkan? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus memaafkan? Kok kakak gak dengar ya jawabannya ya, semua pada diam? Yuk, apa? Mengapa kita harus memaafkan? Nah, kakak kasih tahu ya. Diingat nih, mengapa kita harus memaafkan? Ternyata kita memaafkan karena Allah sudah lebih dulu memaafkan kita. Ayo, ulangi. Karena Allah sudah lebih dulu memaafkan kita. Jadi, kita juga harus memaafkan semua orang. Tidak pandang bulu ya, tidak pilih-pilih. Oh, kalau si A aku maafkan, si B tidak. Tidak. Allah juga memaafkan semua umatnya. Allah tidak memilih-milih. Jadi kita juga harus demikian ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi kakak sudah menyampaikan cerita tentang Yusuf. Yang judulnya tadi apa adik-adik? Yang judulnya tadi Yusuf yang baik hati. Jadi kakak berharap dari apa yang kakak sampaikan tadi, adik-adik dapat mengingatnya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya adik-adik ya cerita kakak hari ini. Sekarang kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya sangat mudah. Dan adik-adik kakak yakin bisa melakukannya. Adik-adik ingat tidak ya? Sekarang ini bulan apa? Ya, sekarang bulan Agustus. Kalau bulan Agustus, kalau tidak masa pandemi kita ngapain ya? Oh ternyata di bulan Agustus itu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Nah adik-adik, kita kan gak bisa kumpul-kumpul nih. Tapi
makna kemerdekaan tersebut jangan sampai pudar ya di hati kita ya. Ayo kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Caranya dengan bagaimana? Kakak memberikan tugas. Untuk orang satu, ayo dicatat. Untuk orang satu nih, adik-adik menyanyi lagu Laskar Kristus. Untuk orang 2 dan 3, adik-adik bernyanyi Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3. Nanti musik pengiring akan dikirim lewat WA grup horong masing-masing. Adik-adik ini divideokan ya. Jadi adik-adik videonya harus nampak kaki. Jadi kalau adik-adik bergerak, bergoyang, kakinya kelihatan. Ya. Dan kemudian adik-adik, kalau adik-adik mau nyanyi dengan papa, dengan mama, kakak, adik, boleh. Nyanyinya rame-rame. Ya adik-adik ya, nyanyi rame-rame. Kemudian kalau ada yang kakak adik nih, misalnya adik-adik horong 1, kakaknya horong 2, boleh nyanyinya sama-sama. Pilih aja salah satu lagunya. Mau lagu Laskar Kristus atau Kidung Jemaat 337. Terserah adik-adik pilih lagunya ya. Nah, adik-adik sekalian, nanti videonya dikirimkan ke grup WA horong masing-masing. Ya adik-adik ya. Dan diharapkan video ini dikirim paling lambat hari Selasa. Hari Selasa ya, diingat, hari Selasa dikirim videonya. Karena apa? Karena apa adik-adik? Karena video ini nanti akan digabungkan dan diedit ya adik-adik. Dan adik-adik juga nih, karena kita dalam suasana kemerdekaan, adik-adik harus bernuansa kemerdekaan. Apa sih Kak nuansa kemerdekaan itu? Mudah aja loh adik-adik. Jangan dulu gentar, jangan dulu takut. Adik-adik boleh bernuansa merah putih. Atau mungkin kalau adik-adik yang horong 1 yang punya baju TK-nya tentara, boleh pakai baju tentaranya. Atau punya baju polisi, boleh pakai baju polisinya. Atau Kak, gimana ya kalau kami yang perempuan pakai pita merah putih, boleh nggak Kak? Oh, boleh. Ya adik-adik ya. Jadi bernuansa kemerdekaan. Terserah adik-adik. Mau pakai merah putih, pakai baju tentara, pakai baju polisi. Yang penting harus cakep ya. Seperti kakak bilang tadi, nampak kaki. Jadi kalau adik-adik bergoyang, itu kelihatan videonya, di videonya nanti adik-adik ya. Dan kakak ingatkan sekali lagi, kami tunggu hari Selasa. Ya adik-adik ya. Nanti musik pengiring akan dikirim di grup horong masing-masing. Oke adik-adik, diingat ya tugasnya ya. Jangan lupa loh, kami tunggu tugasnya. Nanti kita akan sama-sama menontonnya di YouTube ya adik-adiknya, dan di Facebook Sekolah Minggu HKBP. Nah adik-adik, kakak akan menutup cerita kakak hari ini. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan menyertai kami dalam mempelajari firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah cerita Yusuf ini Tuhan kami ingat Tuhan, dan kami mengambil nilai-nilainya Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Yuk adik-adik, siapkan persembahannya ya. Taruh di sebelah tangannya, angkat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanmu, terimalah Tuhan. Amin.
kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami petugas ibadah sekolah minggu hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, horas, horas, horas. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau. Selamat hari Minggu, kakak, abang, guru sekolah minggu. Hari ini saya mau makan. Sebelum makan, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Tio mau makan ke rumah. Tio, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dah. Kita sama melayani Tuhan, kita semua
anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah kita Tuhan. Kita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut memenuhi bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian kita Tuhan. Mari kita berdoa untuk dapat melakukan kitab Tuhan yang baru kita dengar. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Kita berdoa. Baiklah adik-adik, kembali kita akan ujian kita yang mengatakan betapa baiknya hal Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada bersesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Sekolah minggu datang di kebaktian untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bangun di pukul 5, saya terus menunduk untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hei, 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga, karena rajin ke gereja. Kami sekolah minggu datang di kebaktian untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bangun di pukul 5, saya terus menunduk untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hei, 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga, karena rajin ibadah. Saya pakai
yang untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima berdoa untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hey, 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 hey. Lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ibadah. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP bergembira
bisa